Ini adalah Tecnopova 5 setelah 1 bulan. Kira-kira masih bagus nggak ya? Halo guys, kembali lagi bersama gue di Tonic. Setelah kurang lebih 30 hari bersama dengan Tecnopova 5, kali ini gue mau nge-review apa aja yang gue rasain. Karena memang seri ini cukup fenomenal nih, cukup menggemparkan juga, cukup bikin heboh kemarin. Di range 2 jutaan, handphone ini sudah memberikan spek yang luar biasa gitu. Dibandingkan handphone dengan level setara, kayaknya Tecnopova 5 ini memang unggul banget sih. Ada beberapa lawan yang cukup sengit nih, seperti Xiaomi dan juga Infinix. Tapi kita tahu Infinix dan Tecno itu sebenarnya satu payung ya. Cuman kayaknya mereka ujung-ujungnya lama-lama sikut-sikutan juga sih. Dan semakin mereka sikut-sikutan, yang semakin diuntungkan ya pasti customer juga sih ujung-ujungnya. Karena akhir-akhir ini persaingan handphone di low end itu sangat ketat. Dan itu membuat brand-brand itu jadi berlomba-lomba untuk bikin HP semurah mungkin, tapi speknya yang oke banget. Jadi Tecnopova 5 ini udah gue pakai kurang lebih 30 hari dan gue jadikan second handphone gue atau secondary driver. Dan sejauh pemakaian ini sih sebenarnya fine-fine aja. Gue nggak nemuin sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang berbeda gitu dari pertama kali gue unboxing gitu. Karena memang speknya ini udah mumpuni banget sih, jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir gitu. Dengan Helio G99, RAM 8GB dan storage 256 sih kalian nggak perlu khawatir lagi ya. Mau pakai buat gaming, mau pakai buat multimedia, mau pakai buat sosial media, semuanya enak banget sih. Malah gue menemukan beberapa hal yang jadi nilai tambah dari Pova 5 ini. Yang pertama adalah baterainya. Baterainya bener-bener ini awet banget sih jujur ya. 6000 mAh selama ini seumur hidup gue belum pernah pakai 6000 mAh gitu sejauh ini, karena handphone kan rata-rata 5000 mAh ya. Jadi setelah nyoba 6000 mAh itu emang kerasa banget sih. Kerasa banget perbedaannya, dan benar-benar seharian gue pakai itu nyisa itu di malam hari itu masih bisa. Ya paling low-nya itu 30% lah, walaupun udah dipakai seharian gitu. Ya meskipun gue bukan gaming juga ya, bukan hardcore gaming, jadi paling pakai gaming ya cuma sekali aja lah, wajar. Cuman gue juga udah pernah tes pakai gaming seharian dan ini masih enak banget gitu. Masih standar banget penurunan baterainya. Dan yang gue terkejut di gaming itu sama sekali nggak panas gitu. Panas ya ada hangat-hangat sedikit gitu, walaupun kita misalkan gaming intens ya. Di game-game terutama yang agak berat, contohnya Genshin Impact dan PUBG Mobile juga. Tapi ini masih tergolong dingin gitu, tergolong adem banget sih untuk gaming intens. Apalagi kalau kalian tambahin dengan cooler tambahan gitu yang eksternal, ini benar-benar bisa ningkatin performa gamingnya sih. Meskipun yang jadi kekurangan dari 6000 mAh mungkin ke beratnya sih. Berat handphone ini menurut gue di luar rata-rata ya, maksudnya dia sudah ukurannya besar dan beratnya ini lumayan sih. Ini pun kita nggak pakai casing lagi ya, kalau kalian pakai casing yang mungkin agak tebel itu makin memberatkan handphone ini. Kalau ngomongin casing, gue lihat-lihat di marketplace sih udah mulai keluar ya untuk Tecnopova 5. Walaupun masih nggak begitu banyak, tapi lumayan lah daripada kalian pakai casing bawaan ini. Tapi casing bawaannya sih menurut gue udah lumayan oke ya. Udah cukup banget buat tahan benturan dan goresan gitu. Cuman gue agak ngerinya di bagian kameranya aja sih, agak terbuka. Jadi kalian harus agak was-was kalau kegores atau kena lantai gitu. Selain gaming, feel dari HP ini juga masih enak sih. Walaupun ukurannya besar, ini tuh ngepas banget di tangan kita gitu. Untuk posisi tombol powernya, untuk posisi volumenya, ini tuh ngepas banget di tangan kita. Untuk sensor fingerprint pun ini masih enak ya, masih cukup responsif dan dia cepet gitu responnya. Jadi kalau kita taruh fingerprint kita langsung dia nge-detect untuk membukanya. Dari UI-nya juga iOS 13 ini termasuk enak banget kok. Dia masih ngikutin tampilan dari handphone ya zaman sekarang gitu. Meskipun gue agak terganggu, mereka agak maksa untuk pakai aplikasi bawaan mereka seperti Hi Browser dan lain-lainnya gitu. Untuk kualitas speaker sendiri, gue jujur masih belum bisa bilang yang oke banget ya. Tapi ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan, tapi masih kurang banget. Jujur masih kurang banget. Bassnya itu masih terasa garing. Dan ya mungkin ini karena masih satu payung dengan Infinix juga ya. Infinix itu salah satu kelemahannya kan di speakernya ya, dan Tecno ini ya mungkin menyelipkan kekurangannya di speakernya sih kalau menurut gue ya.
Satu hal yang paling gue suka dari handphone ini adalah kualitas layarnya. Layarnya ini benar-benar menampilkan kejernihan dan detail warna yang oke gitu. Jadi kalau kalian nonton multimedia, kalian nonton film-film yang 4K gitu, film-film yang kualitas tinggi, itu enak banget buat di mata kalian dan benar-benar displaynya itu benar-benar full gitu. Jadi benar-benar memanjakan mata kalian lah. Dan kalau kalian lagi pakai multimedia untuk ngakalin suara yang kurang bagus, kalian bisa pakai headphone atau enggak TWS ya. Untuk kualitas foto, jujur gue kagum banget ya dengan Tecno Pova 5 ini. Gambarnya tuh bener-bener detail, gambarnya tuh bener-bener jelas, dia juga bisa kasih efek bokeh. Dan ya kalian bisa lihat sendiri lah kualitas fotonya itu bener-bener hidup gitu, bener-bener warnanya juga terang. Ya mungkin ini dari bantuan kamera juga ya, yang dimiliki oleh kamera bawaan dari Tecno Pova 5 ini. Jadi kalau kalian yang suka foto-foto atau selfie, ini cocok banget nih buat kalian. Tapi ada tapinya nih, untuk kualitas video gue masih kecewa banget nih dari handphone ini. Ini kualitasnya masih sangat kurang banget, terutama untuk di FPS tinggi ya. Jadi kalau kalian nge-record itu buat jalan-jalan atau yang nggak stable, itu sangat terasa banget gitu. Dan kalau kalian bawa buat nge-vlog, buat jalan sambil jalan, itu shaky banget gitu. Kestabilannya nggak ada sama sekali. Tapi kalau kalian ngambil video di tempat yang stabil dan tenang, itu kualitas videonya masih oke banget gitu, masih bisa diterima lah. Cuman balik lagi ya, setiap gue nemuin kekurangan, gue selalu inget lagi handphone ini di kisaran 2,2 jutaan. Jadi untuk handphone di kisaran 2,2 jutaan, ya sejauh ini gue belum bisa nemuin sih handphone yang bisa ngalahin Tecno Pova 5 ini. Mungkin salah satu kelemahan lainnya, dia juga untuk update-nya itu terkenal jarang ya. Infinix dan Tecno itu terkenal jarang memberikan update software gitu. Jadi untuk kedepannya ya kalian harus agak pasrah sih menerima handphone ini apa adanya gitu. Jadi ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya kalian bisa tentuin sendiri deh. Handphone ini apakah beneran worth it, apakah beneran layak dan cocok buat kalian beli. Kalau menurut gue sih masih rekomen banget ya, masih worth it banget. Kekurangannya itu bener-bener minor banget, nggak yang fatal banget, nggak yang bikin kalian red flag banget gitu ya. Ini masih enak banget buat dipakai sehari-hari, buat dipakai buat gaming, buat dipakai buat sekolah, buat dipakai untuk kerja atau dan lain-lain. Ini masih enak banget sih. Jadi kembali lagi ya ke kalian yang tentuin apakah handphone ini layak untuk dibeli atau tidak. Oke guys, segitu aja untuk review pemakaian 1 bulan dari Tecno Pova 5 ini. Oh ya, handphone bekas review ini juga gue jual, karena ini gue beli hanya untuk review aja ya. Jadi kalau kalian yang tertarik untuk beli, silahkan aja ke link pembelian yang udah gue cantumin di deskripsi. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan juga subscribe ke channel Yantonic ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.